Shalom, saudara yang aku kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Mari hari ini kita akan belajar mengenai satu topik yang pernah secara hangat diperbincangkan oleh banyak orang, teristimewa oleh para aktivis Kristiani, termasuk juga ada gereja atau para hamba Tuhan, yaitu mengenai vaksin COVID-19. Saudara, hari ini saya memberikan judul vaksin adalah chip 666. Kita mau baca lebih dulu firman Tuhan dari Matius pasal 24 ayat 3 hingga ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman-Nya. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-murid-Nya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan Dia, kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatangan-Mu dan tanda kesudahan dunia?" Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru." Saudaraku yang aku kasih, semua orang punya pendapat yang sama bahwa virus itu adalah benda mati yang bisa hidup jika dia menemukan mediator yang tepat. Salah satunya jika ada droplet. Nah, virus ini pun bisa bermutasi. Virus ini pun bisa menjangkiti seseorang hingga orang tersebut bisa sakit. Dan sangat berbahaya sekali yang namanya virus COVID-19. Dunia menjadi gempar, dunia sangat tertekan karena ada banyak orang yang terjangkiti oleh virus dan tidak sedikit jumlah kematian setiap hari. Orang melihat, mendengar televisi, berita-berita yang mencekam, berita-berita yang menakutkan, sehingga sepertinya setiap orang, setiap negara mulai berpikir bagaimana bisa menyelamatkan rakyatnya, bagaimana bisa menang atas virus COVID-19 ini. Nah, saudaraku, semua orang akhirnya berpikir satu-satunya jalan adalah jika bisa ditemukan vaksin untuk virus tersebut. Maka sejak hari itu, di tengah-tengah tekanan yang luar biasa, semua sedang menjaga untuk tidak tertular sambil menanti kapan vaksin COVID-19 itu bisa ditemukan. Negara mana yang pertama kali bisa menghasilkannya. Ditunggu-tunggu, setelah sekian lama muncullah beberapa negara sebagai penghasil atau penemu vaksin daripada virus COVID-19. Nah, saudara, kemudian saat mulai ada vaksin tersebut, ternyata manusia yang dulu menantikan kapan vaksin itu bisa didapat, kapan saya bisa disuntik,
agar supaya saya terbebas dari tekanan yang luar biasa ini, mulai mencurigai. Jangan-jangan vaksin ini sengaja diciptakan oleh seseorang atau negara tertentu untuk supaya lewat vaksin ini dia bisa memasangkan sesuatu, yaitu yang dicurigai oleh tokoh-tokoh agama Kristiani, yaitu adanya chip 666. Oleh karena itu, lewat video ini saya mengajak Anda ngobrol santai tentang judul vaksin apakah adalah chip 666. Sejak pertama saya buat video tentang vaksin tersebut, saya sudah tidak percaya bahwa di dalam vaksin ini ada chip 666. Sebab saya lebih percaya dengan apa yang dikatakan oleh Yesus yang adalah Tuhan. Dan semua yang dikatakan oleh Tuhan Yesus yang telah Dia firmankan telah dicatat di dalam kitab suci ini. Jika ini adalah kitab suci yang menampung seluruh firman Tuhan, isi hati Tuhan, maka kitab suci ini akan bercerita tentang bagaimana dunia pertama kali dijadikan oleh Dia, diciptakan oleh Dia. Kemudian akan terus bercerita apa saja yang akan terjadi sampai dengan dunia ini berakhir. Sehingga ketika kita hidup di saat seperti ini, maka apa yang dikatakan oleh Tuhan di dalam firman-Nya, di dalam kitab suci ini adalah kejadian-kejadian yang kita bisa ikuti peristiwanya, kita bisa nyatakan peristiwanya dengan fakta yang sedang terjadi. Kenapa? Karena ini berasal dari Tuhan Sang Pencipta. Nah, di dalam Alkitab ini saya belum menemukan bahwa 666 itu akan muncul. Saya baru mengamati bahwa peristiwa yang sedang terjadi saat ini di dalam kehidupan kita itu baru masuk kepada Matius pasal 24. Atau di bacaan lain yaitu Lukas pasal 21. Bacaan dan peristiwanya sama. Di mana Yesus yang adalah Tuhan itu memang Dia berkata, perhatikan ayat ke-8. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Berarti saya menyimpulkan bahwa zaman baru itu memang akan terjadi. Yaitu ini mungkin menjelang zaman baru. Penderitaan kita menjelang zaman baru. Yaitu adalah suatu zaman di mana kita hidup sangat berbeda dengan hari yang kemarin sebelum ada COVID-19. Tetapi saya tetap tidak yakin bahwa di dalam vaksin yang saat ini sedang diproduksi oleh begitu banyak negara, di tengah-tengah mereka ingin juga menyelamatkan rakyatnya, di samping mereka ingin menjual demi mendapatkan keuntungan, demi mendapatkan nama harum, pastilah mereka tidak sempat berpikir bahwa chip itu dibutuhkan oleh mereka untuk seperti yang sedang dipikirkan oleh kita-kita, oleh sahabat-sahabat kita yang mendalami tentang Alkitab. Bahwa dengan pemasangan chip ini pastilah kelompok Illuminati, yaitu satu kelompok orang kuat, bisa kuat duitnya, kuat jaringannya dan lain sebagainya, yang bisa bekerja sama atau mempengaruhi negara
tertentu dengan maksud dan tujuan pemasangan chip ini tadi diperuntukkan untuk mengontrol hidup setiap orang yang tinggal di bumi ini. Sehingga dengan demikian, dugaan sementara waktu dari para hamba Tuhan yang menganggap vaksin ini ada chipnya 666 itu tadi, mereka pun berprasangka bahwa virus ini sengaja disebarkan oleh kelompok Illuminati tersebut. Orang-orang kaya sejak zaman dulu yang turun-temurun, yang bisa mempengaruhi negara, bisa mengajak negara, bukan cuma satu, mungkin banyak negara dan lain sebagainya, untuk supaya akhirnya mereka akan menjadi penguasa tunggal yang mengendalikan dunia, yaitu umat manusia seluruh alam semesta ini. Nah, saudara, tentunya dengan sederhana saya lebih percaya dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Saya tidak mau lompat terlalu jauh bahwa ini pasti 666. Sedangkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus pada ayat yang kelima, Matius 24 tadi, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Juga belum saatnya. Kenapa? Karena kelompok mereka masih terlalu lemah. Mereka baru membangun fondasi untuk mereka bisa menjadi begitu sangat kuat, barulah tokoh yang ini berani berkata, akulah Mesias. Tapi yang sekarang masih belum. Sebab kita lihat, ternyata dugaan-dugaan daripada para tokoh agama Kristiani itu berkata, chip ini sengaja dipasang untuk mengontrol manusia. Pada saat manusia dalam keadaan panik, butuh vaksin, sengaja vaksin itu dipasang. Chip itu dipasang di dalam vaksin. Tujuannya untuk mengontrol kehidupan manusia. Supaya yang ngontrol ini jadi penguasa tunggal. Dan hati-hati, vaksin ini di samping ada chipnya, itu bisa merusak DNA manusia. Seperti yang diciptakan oleh Tuhan, bisa dirusak. Nah, saudara, menjadikan orang-orang jadi takut. Setelah vaksinnya ada, banyak yang tidak mau divaksin. Mereka takut dan lain sebagainya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nah, saudara, apa yang terjadi saat ini, angka kematian sudah semakin banyak. Dan kurang lebih, kita sudah hidup berdampingan dengan virus ini tadi 1,5 tahun. Atau mungkin mendekati 2 tahun. Kita sudah hidup berdampingan. Sedangkan khususnya di negeri Indonesia, masalah orang terinfeksi itu masih mencekam kita. Pemerintah kita sedang mencarikan jalan keluar. Bagaimana rakyat Indonesia bisa selamat dan Indonesia bisa dipulihkan. Walaupun kita sekarang menyaksikan ada begitu banyak negara yang melakukan pesta olahraga. Misalkan aja pertandingan tenis Wimbledon itu sudah dihadiri begitu banyak penonton, berdempetan duduknya tanpa masker. Belum lagi mereka-mereka yang sedang pesta sepak bola, jumlah yang lebih besar lagi juga tanpa masker. Kita jadi berpikir, apakah benar orang-orang ini sudah kebal atau yang seperti apa? Tetapi yang jelas, jika saya menggabungkan bacaan Matius pasal 24 tadi dengan Lukas 21 mulai ayat 7 dan sampai dengan ayat 12 yang bunyinya demikian.
Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi?" Sama dengan bacaan yang tadi. Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Jawabnya, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia.' Dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Ia berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku." Nah, saudara, itulah yang dikatakan oleh Yesus yang adalah Tuhan. Ketika menjelang zaman baru, nanti kita akan memasuki zaman baru, yaitu zaman di mana kita hidup yang sangat berbeda dengan zaman sebelum adanya COVID-19. Deretan peristiwa-peristiwa yang disampaikan oleh Yesus yang adalah Tuhan, yang punya firman di dalam kitab suci ini, itu harus digenapi lebih dulu. Akan ada perang. Dan sekarang di Indonesia atau di dunia, yang namanya gempa bumi, lindu, itu begitu seringnya. Yang namanya gunung api kemudian erupsi, begitu seringnya. Ini adalah tanda-tanda alam yang harus terjadi sebelum zaman baru. Ditambah lagi, ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Saudara, yang sedang bergolak bukan antar negara, tetapi ternyata di dalam negeri sendiri pun kita jarang sekali mulai hari ini melihat adanya damai. Selalu aja ada terjadi perselisihan. Selalu ada saja terjadi ketidakpuasan. Walaupun mungkin kita bisa menghibur diri dengan berkata, ya namanya perbedaan adalah hal yang biasa. Namanya ini demokrasi, harus dewasa. Saudara, tetapi kenyataannya sesungguhnya damai itu sudah tidak ada lagi ada di bumi ini. Sebab menjelang kepada zaman baru, hal-hal yang seperti itu sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus, itu harus digenapi lebih dulu. Ayat yang 11 dari Lukas 21, saudara bisa lihat. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar. Saya mencurigai yang dimaksud oleh Tuhan Yesus penyakit sampar justru COVID-19 ini tadi. Karena apa? Jika kita membaca di perjanjian lama, seringkali namanya penyakit sampar itu ditambahi dengan kata-kata yang lebih seram. Penyakit sampar yang mematikan. Nah, saudara, itu harus terjadi. Juga hal-hal yang mengejutkan, yang kita tidak sangka-sangka. Salah satunya, kita sekarang tidak bisa memprediksi musim kemarau itu kapan, musim penghujan itu kapan. Dan hal-hal lain yang mengejutkan itu juga akan terjadi, termasuk tanda-tanda dahsyat dari langit itu akan dinyatakan oleh Tuhan. Tetapi
sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya. Ini kan belum terjadi. Kenapa mesti lompat kepada 666? Antikris dikatakan di dalam Alkitab kita memang sudah ada sejak Alkitab ini ditulis. Mereka sudah berkembang, mereka sudah menyebar ke seluruh dunia. Mereka sedang menyusun kekuatan untuk nanti suatu hari kelak muncul satu tokoh yang berkata, "Akulah Mesias." Masih nanti. Sekarang masih belum. Karena apa? Ini belum digenapi. Ayat 12 belum digenapi, tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena nama Yesus. Saudara, saya memperkirakan akan terjadi penuaian jiwa besar-besaran, akan terjadi pertobatan yang luar biasa lebih dulu, tetapi tidak lama setelah orang Kristen mendapat tuaian yang besar, justru ayat ke-12 ini akan digenapi. Tetapi sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Saudara, saya menyimpulkan dari pembicaraan kita lewat video ini, dari pengamatan saya, dari lewat saya belajar dan merenungkan firman yang keluar dari mulut Tuhan Yesus sendiri, saya menyimpulkan vaksin tidak ada chip 666. Sebab produsen penghasil vaksin adalah banyak pihak, banyak negara yang menghasilkan. Sedang negara-negara sesama penghasil vaksin adalah negara-negara yang sedang bersaing, yang sedang konflik, baik secara ekonomi maupun secara kekuatan militer mereka. Khususnya ada Cina yang lagi tidak cocok dengan Amerika. Juga ada Rusia, juga ada Israel, juga ada India, dan lain sebagainya. Ada Inggris dan lain sebagainya. Saudara, tidak semuanya menjadi sekutu daripada Amerika. Tidak semuanya menjadi sekutu dari Cina. Tidak semuanya sekutu daripada Rusia dan lain sebagainya. Saudara, sehingga dengan demikian, saya yakinkan Anda yang mendengarkan video saya, terima vaksin, tidak usah pernah punya rasa takut bahwa di dalamnya ada chip 66-nya. Masih belum, masih jauh. Chip 666 setelah semua firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, semasa Tuhan Yesus tinggal bersama-sama dengan para muridnya digenapi, barulah 666 itu akan muncul, karena 666 itu adalah wahyu Tuhan Yesus yang disampaikan oleh dia kepada Yohanes para rasul. Artinya ada sesuatu yang Tuhan Yesus masih kurang menyampaikan, diberikanlah oleh dia dalam bentuk pewahyuan yang disampaikan oleh Kristus sendiri dalam wujud roh kepada Yohanes Pembaptis, Yohanes para rasul. Sehingga apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus semasa dia hidup dengan para muridnya harus digenapi lebih dulu. Baru peristiwa-peristiwa yang diwahyukan oleh Tuhan Yesus kepada Yohanes para rasul itu akan juga digenapi. Saudara, kita akan ketemu lagi lewat video saya yang lain. Yang pasti, saya menyarankan tetap jaga
protokol kesehatan, tetap jaga keluarga kita dengan kewaspadaan, walaupun kenyataannya kewaspadaan kita ini masih penuh dengan kelemahan. Tambahkan doa saudara, sampaikan kepada Yesus yang adalah Tuhan, karena semua yang terjadi di dalam alam semesta ada di dalam kendali tangannya. Katakan kepada Dia, Tuhan, belas kasihan-Mu turun atas keluarga kami, sehingga apapun kewaspadaan kami yang penuh dengan celah dan kekurangan, Tuhan yang menyempurnakan, sehingga setiap keluarga kami Tuhan lindungi dengan sehat dan selamat. Sebab kami setiap hari tetap harus bersosialisasi, kami tetap harus bekerja untuk tetap menjalani kehidupan ini sampai dengan selesainya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.